Sore, teman-teman semua. Sore ini topik kita adalah mendiskusikan tentang histologi atau mikrostruktur dari sel-sel dalam darah. Ini adalah sel pertama yang akan kita diskusikan, yaitu eritrosit atau sel darah merah. Pada bagian kiri ini kita lihat strukturnya dulu. Di bawah mikroskop elektron, sel darah merah akan tampak seperti piringan yang sisinya cekung di kedua sisi. Nah, di bawah mikroskop cahaya akan tampak seperti gambar di kanan. Eritrosit ini tampak seperti bulatan, kemudian bagian tengahnya berwarna lebih pucat dibandingkan dengan perifernya. Karena memang tadi strukturnya dia cekung di kedua sisi. Kemudian perhatikan juga di sini dia tidak memiliki organel di dalam sel. Jadi dia tidak memiliki inti atau nukleus, tidak memiliki mitokondria dan lain sebagainya. Karena memang isi dari sel darah merah ini hanya protein hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen ke jaringan dan membawa karbon dioksida dari jaringan. Nah, kita lihat jenis kedua dari sel darah. Kalau tadi ada eritrosit, sekarang kita lihat yang leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih atau leukosit ini fungsinya adalah untuk melakukan fungsi kekebalan di dalam tubuh. Kalau tadi eritrosit fungsinya untuk membawa oksigen dan karbon dioksida, leukosit ini fungsinya untuk berperan di dalam kekebalan atau imunitas dalam tubuh. Nah, ternyata leukosit ini dibagi menjadi dua jenis di dalam tubuh kita. Itu ada granulosit yang di atas, kemudian yang di bawah itu ada granulosit. Nah, namanya ini berdasarkan granul yang kita temukan pada sitoplasma yang bisa kita lihat sebagai bintik-bintik ini. Kalau dia memiliki bintik-bintik di sitoplasma itu kita sebut granulosit, sedangkan kalau tidak memiliki kita sebut agranulosit. Nah, granul yang dimaksud di sini sebetulnya adalah spesifik granul karena masing-masing dari bintik-bintik ini nanti isinya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan fungsi selnya. Tapi sebetulnya semua sel ini memiliki yang kita sebut azurofilik granul, yaitu granul kecil halus berwarna kebiruan yang fungsinya sebagai lisosil. Tapi yang membedakan granulosit dan agranulosit di sini adalah spesifik granul yang hanya dimiliki oleh granulosit. Nah, sekarang kita lihat dulu yang granulosit. Yang granulosit ini memiliki 3 jenis lagi, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang paling banyak kita temukan dalam darah di sini adalah neutrofil mencapai 70%. Di sini neutrofil, eosinofil, dan basofil masing-masing kita sebut juga polimorfonuklear. Karena kalau kita lihat nukleusnya bentuknya bermacam-macam. Misalkan kalau pada neutrofil di sini seperti ada 2 yang terpisah jauh, tetapi kalau pada eosinofil di sini dia memiliki 2 yang bentuknya seperti V. Kalau pada basofil ini agak sukar kita amati karena spesifik granulnya besar-besar dan berwarna gelap sehingga menutupi nukleus. Nah, kemudian kita lihat masing-masing di sini memiliki bintik-bintik atau granul spesifik pada sitoplasma. Tapi kalau pada neutrofil, granulnya ini ukurannya kecil dan berwarna gelap kebiruan, sehingga nukleusnya masih dapat kita amati dengan mudah. Tetapi kalau pada eosinofil, di sini kita lihat granul di sitoplasmanya itu ukurannya lebih besar dan berwarna kemerahan. Sedangkan kalau pada basofil, ini kita bisa amati granulnya ukurannya paling besar dan warnanya paling gelap, sehingga menutupi bentuk dari nukleus. Nah, yang di bawah itu adalah agranulosit, yaitu jenis kedua dari leukosit. Granulosit ini kita lihat hanya terdiri dari 2 macam sel, yaitu limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini nukleusnya tidak terpecah-pecah seperti granulosit tadi, tetapi dia nukleusnya hanya satu, berukuran besar dan berwarna gelap. Kemudian kalau monosit ini ukurannya paling besar di antara semua jenis sel darah. Kemudian di sini nukleusnya dia juga tunggal, tetapi bentuknya tidak bulat atau oval seperti limfosit, melainkan di tengahnya seperti punya lekukan, sehingga bentuknya seperti tapal kuda atau koma.